Mantan Menteri Agama Gus Yakut akhirnya ditetapkan menjadi tersangka korupsi kuota haji, teman-teman. Akhirnya setelah sekian lama, akhirnya sampai pada babak Gus Yakut ditetapkan menjadi tersangka korupsi kuota haji. Bayangkan, sakit nggak sih? Ketika kita melihat satu instansi yang seharusnya itu menjadi instansi yang paling bermoral, karena kan Menteri Agama ya, malah tersandung kasus korupsi seperti ini. Ini bukan soal uang, ini bukan hanya soal uang, tapi ini soal hak ibadah yang dirampas oleh si Yakut ini, teman-teman ya. Gila enggak? Begitu marahnya, bayangkan. Banyak masyarakat, terutama lansia, kakek nenek, yang mengumpulkan uang dari hasil jerih payahnya, dari keringat sendiri. Ada yang bertani, berdagang, untuk menunaikan ibadah haji, tapi dikorupsi, teman-teman. Oke, kita langsung saja lihat video-videonya, teman-teman. Jangan panjang lebar, teman-teman ya. Come on. Rugikan negara 1 triliun. KPK tetapkan ex-Menag Yakut tersangka kasus korupsi kuota haji. Ya, teman-teman, kita lihat. Terkait dengan perkara kuota haji, kami sampaikan update-nya bahwa confirm KPK telah menetapkan 2 orang sebagai tersangka. Yang pertama saudara YCQ selaku ex-Menteri Agama, dan yang kedua saudara IAA selaku staf sus Menteri Agama pada saat. Jadi yang ditetapkan menjadi tersangka ini ada 2 orang, yaitu Gus Yakut dengan Gus Alek. Gus Alek ini adalah staf susnya si Yakut-Yakut ini, teman-teman ya. Korupsi adalah musuh bersama. Karena itu perlu gerakan bersama dan terpadu dalam membangun budaya anti korupsi. Ini video lama, teman-teman ya. Dia sok-sokan mengatakan kita harus bersama-sama untuk melawan korupsi, tapi dia korupsi, dan lebih bajingan lagi adalah dia korupsi dana kuota haji, teman-teman. Dia korupsi kuota haji yang sudah menjadi penantian lama oleh para masyarakat, oleh haji reguler, teman-teman, oleh para calon haji yang digagalkan oleh si Yakut ini, teman-teman. Wih, korupsi, wih! Wih, korupsi. Isi-isi kok, wih! Ini memalukan orang, Bajingan! ya, memalukan orang. Sini uang itu bahasa Jawa, teman-teman ya, artinya memalukan orang ya, teman-teman ya, karena dia adalah orang yang terlahir atau hidup di dunia Nahdlatul Ulama, teman-teman. Dia juga adalah adik daripada Ketum PBNU Gus Yahya ya. Tentu saya tidak mengeneralisasi apa yang dilakukan oleh Gus Yakut ini adalah representasi dari Nahdlatul Ulama, dari masyarakat Nahdlatul Ulama atau orang-orang yang di dalam pengurusan Nahdlatul Ulama ya. Tapi bahwa satu orang itu ketika melakukan keburukan, tentu yang menjadi buruk citranya tidak hanya orang itu, tetapi juga latar belakang dari orang itu, teman-teman ya. Nah, inilah saya kira Gus Yakut ini salah satu orang yang menjadi penyebab citra NU hari ini buruk di mata sebagian orang, teman-teman ya. Permasalahannya sing dicolong iku duwike tukang etek, duwike bakul dolanan, duwike bakul es teh yang 20.000 sangat berarti untuk mereka. Daftar haji sampai lunas. Lafate ngono. Ternyata bahasa lunas niku namung entuk porsi, entuk kursi. Oke, kamu mungkin insya Allah nek kowe panjang umur kowe iso kaji. So, bahasan kok diumum nih. Oke, sekian puluh tahun diumumkan. Fulan, saudara panca, kamu tahun ini berangkat haji. Iku ono maneh istilah pelunasan. Masya Allah, wabote gak karuan. Lah kok dicolong. Ini adalah ucapan daripada Gus Kausar, salah satu putra dari tokoh besar di Pelusu, yaitu Kiai Haji Nurul Huda. Beliau adalah seorang pengasuh pondok pesantren NU, teman-teman ya. Kita lanjut lihat videonya. Duit
Lele iki pancen duwe wong cilik Iya. yang antri sekian Betul, puluh Gus. tahun sambil terus membaca surat haji, sambil terus memperbanyak sholawat untuk berangkat ke sana. Gak budal-budal, duit dicolong. La ilaha illallah. Tapi kalau koruptor mati tidak disolat itu mah Menarik nih teman-teman. Koruptor mati itu boleh tidak disolatkan. Kita lihat videonya dulu ya sampai selesai. dan dalilnya. Basul Masail juga. Iya, iya. Gimana tuh? Innama jazaa'ul ladzina yuharibuna Allah yas'una fil ardi fasada ay yuqtalu aw yusallabu taqta'im wal jumlah khilaf aw yunfau minal ardi. Orang yang merusak, menghancurkan kehidupan negara lah, yas'una fil ardi fasada, bukan hanya merugikan, tapi menghancurkan. Buang, disalib, dibunuh, dibuang, potong 2 tangan 2 kaki, buang ke laut. Tidak usah disolat. Tidak usah sholat. Itu dalilnya tuh. Iya, Iya, merusak. Quran itu. Mengerikan ya. Merusak. Kalau menghancurkan ya seperti sekali. Iya, iya, iya. Ya, ini adalah pernyataan dari pemahaman seorang ulama, yaitu Kiai Said Akil Siraj, mantan Ketua Umum PBNU, teman-teman. Tentu Gus Yakut pasti kenal lah dengan beliau, teman-teman ya. Dan beliau juga pasti kenal dengan Gus Yakut ya. Jadi memang tidak menyebutkan, Kiai Said ini tidak menyebutkan spesifik nama Gus Yakut, tapi kalau kita ambil daripada pemahaman ini, jika memang Gus Yakut itu benar-benar terbukti melakukan tindak pidana korupsi, nanti jika dia meninggal, mohon maaf, jika dia meninggal, menurut pemahaman ini, menurut pemahaman yang disampaikan oleh Kiai Said, jasad daripada Gus Yakut ini boleh dibuang ke laut. Bagaimana nih tanggapan teman-teman? Oke, kita lihat videonya selanjutnya, teman-teman. Sumpah, mana gua tahu dia ngambil segitu, sumpah, bukan Tuhan gua emang nyuruh, tapi Ini orang berperan sebagai iblis, maksudnya adalah dia menyindir Gus Yakut ini, teman-teman ya. Iblis aja tidak sejahat ini. Kita lihat videonya sampai selesai. gua nyuruh tuh cuma lu ambil seperlunya gitu. Gua nggak nyuruh ngambil semua, gua nggak tahu kalau dia perlunya segitu. Gua aja kaget ngeliat berita dia ngambil segitu. Mereka jual, kita borong habis. Anda memborong jatah orang buat haji, Anda merampas. Semua orang punya sekarang NKRI harga mati Pancasila Jaya, tapi tidak ngerti siapa yang bikin jargon ini, siapa yang bikin. Maka tidak pernah dan tidak mungkin lagi diragukan kecintaan kita kepada negeri ini. Aduh, orang yang sok-sok nasionalis, orang-orang yang selalu bicara NKRI harga mati, ya tentu itu baik ya teman-teman. Kita melihat itu ada pada diri Gus Yakut, tapi dia memakan kuota haji banyak orang, teman-teman. Bayangkan, dia adalah mantan Menteri Agama. Dia bukan orang bodoh, dia orang berpendidikan. Dia adalah orang yang bahasanya mah gampangnya ngomong itu, dia adalah orang yang ngaji gitu loh. Tokoh agama, punya pesantren, tapi korupsi dana haji, tapi korupsi kuota haji. Gila. Kasus ini
Karena ini bukan sekedar berita, tapi soal kepercayaan publik dan integritas lembaga. Menag teh jadi guys Menteri Agama Yakut Kolir resmi ditetapkan jadi tersangka korupsi kuota haji. Kuota iyo gitu ayaan abi mah iyo nge-wifi nge-hotspot abi mah komo iya nya makanya jangan nilai orang teh dari nya fisikna itu kurang kumaha rapi kurang kumaha rapih bangetnya laparnya. Wow, ini kabar menghebohkan banget guys. Karena apa nih? Gus Yakut terseret dugaan korupsi haji. Kayaknya banyak banget netizen udah menduga-duga nih bahwa itu ada korupsi haji. Jadi dugaan kasus korupsi haji ini untuk tahun 2024. Pelapor pertamanya itu adalah Front Pemuda Anti Korupsi FPAK dan temuan pansus haji di DPR. Nah, indikasi modusnya itu kayak gini nih. Dugaan pengalihan kuota reguler ke khusus secara tidak sah dengan potensi gratifikasi mendulang keuntungan bagi pihak tertentu. Lalu juga kan kemarin kan Indonesia mendapat kuota tambahan tuh, kuota tambahan haji. Kuota tambahan melonjak dari kisaran 1.600 menjadi 3.503 jemaah langsung berangkat. Padahal ribuan jemaah lainnya menanti antrean hingga tahun 2031. Gila. Jadi kuota tambahan tuh dibikin jadi apa? Haji khusus. Jadi langsung berangkat orang daftar tahun itu juga langsung berangkat. Aneh kan, culas banget. Padahal antrian masih ada. Skala dugaan kerugiannya jumlah fulus yang beredar diperkirakan mencapai 2,1 triliun. Gokil. Fokus KPK itu investigasi diarahkan kepada mantan Menak Gus Yakut Amirul Haji tahun 2024 dengan potensi pemanggilan sebagai saksi atau terperiksa. Nah, penyidik juga memanggil sejumlah pihak dalam Kemenak dan panitia haji DPR untuk klarifikasi. Nah, status terkini yaitu pasal tuduhan resmi belum diumumkan. Kasus berada di tahap penyelidikan. KPK menegaskan proses bersifat tertutup dan akan dibuka saat naik ke tahap penyelidikan. Moga ini dilakukan sebenar-benarnya. Jangan ada main deal-dealan di belakang kayak gitu ntar lolos. Kalau udah korupsi agama kayak gini nih, iblis pun bingung. Kalau sudah korupsi seperti ini, iblis pun bingung. Dari manusia sendiri. Mungkin iblisnya juga kayak ngomong, kayaknya aku nggak ngerasa nyuruh sampai korupsi haji gini ya. Ini kayaknya berlebihan. Mungkin kata iblis juga kayak gitu kayaknya ya. Ini sudah benar-benar dolim. Kuota haji saja mereka korupsi. Tuhan saja mereka akali. Tuhan saja mereka akali, apalagi rakyat. Orang yang paham agama, menteri agama, mengajar ngaji di pondok pesantren, tapi Tuhan saja diakali. Nah, ini menunjukkan bahwa orang dengan branding agama tidak selalu menerapkan nilai-nilai keagamaan itu sendiri, teman-teman. Ya, kita lanjut nonton. Apalagi rakyat. Ini sudah benar-benar keterlaluan. Bayangkan teman-teman, 8.400 jamaah haji menunggu 14 tahun lamanya, dari muda sampai bubar, dari sehat sampai ia sakit. Benar banget. Satu harapan berhaji ke Baitullah. Namun harapan itu dirampas oleh tangan-tangan si kotor ini. Ini bukan sekedar mencuri uang, merugikan negara sampai 1 triliun. Tapi mencuri doa, mencuri mimpi, mencuri kesempatan, harapan. Ini lebih jahat daripada iblis. Bahkan Raja Iblis pun geleng-geleng. Apa dia sudah lupa dengan apa yang disampaikan Rasulullah SAW? Siapa yang menipu rakyatnya, Allah haramkan surga baginya. Dan setiap daging yang tumbuh dari hasil haram, neraka lebih pantas baginya. Ingat, kezalimanmu tidak akan pernah kekal. Doa-doa orang terzalimi tidak ada hijab dengan Allah. Oke, Pak. Semoga jamaah yang dizalimi tetap dicatat pahalanya. Amin. Dan para pelaku yang telanjangi di dunia amin. Kesel banget apa-apa dikorupsi di negara ini. Benar banget. Tolong dong Pak Pres, lebih tegas lagi. Kalau perlu langsung saja hukum metong. Hukum metong. Para penjahat itu. Nih mohon maaf Bapak Ibu ya, mohon maaf. Ya, mohon maaf ya. Saya maafin. Pelaku kezaliman seperti ini tidak usah disolatkan jenazahnya.
Oh, tegas, tidak usah disolatkan. Berarti kalau memang terbukti korupsi si Yakut ini, kalau mati dia, tidak usah disolatkan, katanya. Ulama itu yang mengatakan. Itu ulama itu yang mengatakan begitu. Maka Nabi tak pernah menyolatkan jenazah orang-orang yang korupsi. Nabi tak pernah solatkan. Tak pernah Nabi solatkan. Tapi Nabi tidak melarang siapapun yang mau sholat. Hanya kata Nabi, para ulama, kata para ulama begini, para ulama orang alim jangan sholatkan orang-orang para pelaku koruptor itu, para pelaku korupsi, jangan sholatkan jenazah dia. Kalau ada yang lain mau sholatkan silahkan. Orang awam mau sholatkan silahkan. Tapi para alim tidak usah sholatkan. Tidak usah menyolatkan jenazah mereka. Nabi tidak mensolatkan jenazah seorang yang melakukan korupsi. Sama dengan suap. Sama dengan pelaku suap. Hei Anda yang baru korupsi, apa nggak malu tangan dipakai korupsi terus dipakai sholat? Kena banget Ustaz Hidayat. Apa nggak malu ente Yakut, Gus Yakut? Tangan yang dipakai Anda buat sholat Allahu Akbar, tapi juga dipakai buat korupsi kuota haji. Mikir. Allahu Akbar. Ini tangan baru nyogok. Terus Allahu Akbar, apa nggak malu di bawah tangan hasil nyogok? Penanya pakai apa tuh? Tuh baru ngetik yang jelek tuh. Ini begini, ini begitu. Tangannya baru dipakai untuk mencela orang. Terus mengatakan Quran, Sunnah, lalu mengatakan Allahu Akbar takbir dengan tangan yang baru dipakai maksud. Kok nggak malu? Coba antum tuh yang rekam tuh handphonenya tuh. Coba. Ada gambar apa di situ? Apa nggak malu handphonenya dimasukkan ke saku di bawah sholat dan di situ ada gambar-gambar yang tak pantas? Jujur sebagai santri NU, gua ngerasa sedih dan malu. Tokoh pejabat dari kalangan NU. Nah, ini adalah pengakuan daripada masyarakat NU, teman-teman, yang merasa malu, teman-teman. Tuh, orang NU sendiri merasa malu dengan perilaku orang-orang NU itu sendiri, teman-teman. Marwah NU, citra NU semakin buruk disebabkan oleh orang-orang NU. Kalangan NU bikin masalah mulu. Pesantren, Ustadz, Kiai di beberapa pesantren kelakuannya bikin malu. Gue sebagai santri NU hampir mirip kayak fans MU. Satu-satunya yang bisa kita banggain cuman sejarah masa lalu. Satu-satunya yang bisa dibanggakan dari NU, kata mas-mas ini, adalah masa lalu, teman-teman, ya. Karena kita tahulah NU itu adalah pendirinya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Beliau adalah seorang yang alim, warok, teman-teman. Tapi hari ini NU citranya jatuh, marwahnya hilang di tangan orang-orang NU itu sendiri, teman-teman. Berbagai kasus, mulai daripada pencabulan, korupsi, teman-teman, bullying, itu dilakukan oleh warga NU. Mohon maaf, teman-teman, ini adalah faktanya gitu loh. Mantan Menteri Agama resmi jadi tersangka korupsi kuota haji. Yang kayak gini apakah akan didemo nih? Aman. Ini adalah sindiran gitu. Apakah Gus Yakut akan didemo, katanya? Padahal ya ini adalah sebuah sindiran, teman-teman, ya, untuk warga NU, teman-teman. Aduh. Kementerian Agama itu hadiah negara untuk NU. Kementerian Agama hadiah untuk NU, katanya, teman-teman. Umat Islam secara umum, tapi spesifik untuk NU. Nah, jadi wajar kalau sekarang NU itu memanfaatkan banyak peluang yang ada. Malah dia menormalisasi, mewajarkan. Kalau orang-orang NU adalah memanfaatkan, adalah orang-orang yang memanfaatkan keadaan karena banyak peluang di Kementerian Agama, ya berarti dia adalah orang yang mengkhianati NU itu sendiri, teman-teman.
Mantan Menteri Agama Gus Yakut tersangka KPK. Ini adalah berita yang kita tunggu berbulan-bulan. Kapan Gus Yakut jadi tersangka? Kapan KPK menetapkan Gus Yakut jadi tersangka? Bukankah kasus kuota haji 20.000 kuota haji tambahan dari pemerintah Arab Saudi sudah sangat terang benderang? Tiba-tiba bikin diskresi kebijakan 50%, haji reguler 50%, haji plus, jelas menyalahi undang-undang. Parahnya lagi, ternyata bukan gratisan. Haji plus atau haji khusus dimintain duit tambahan supaya bisa dipercepat, supaya dia bisa berangkat haji tahun itu. Nyatanya teman-teman, terjawab sudah. Hari ini KPK menunjukkan taringnya. Gus Yakut, Gus Alek jadi tersangka. Meskipun Gus Yakut itu adik ketua PBNU, nyatanya KPK tidak gentar, nyatanya KPK tetap kekeh, salah tetap salah. Kalau memang korupsi harus jadi tersangka. Teman-teman, ayo kita apresiasi kinerja KPK ini. Ayo kita apresiasi supaya KPK semakin garang, tidak lembek. Ingat, ada dana hibah 2 triliun yang diusut oleh KPK, bulet, tidak sidang-sidang. Padahal kasusnya sudah 2 tahun. Ayo kita viralkan sebagai apresiasi kepada kinerja KPK agar tetap tegak lurus memberantas korupsi. Siap, Bang. Selamat pagi. Selamat pagi. Alhamdulillah, muka-mukanya ini muka-muka senang. Kok nggak ada perasa bersalahnya ini Gus Yakut? Kurang ajar ini. Dan keterangan terkait dengan pembagian kuota haji. Ya, sampai jalan. Presiden langsung nggak sih, Gus? Nanti tadi nggak sampai keterangan di jalan. Apa udah telat nih? Bawa apa aja, Gus? Kenapa? 50%. Kalau nggak dengar, kalau nggak satu-satu susah. Sampai jalan. Apa aja, Pak? Enggak, saya hanya bawa SK sebagai menteri. Jalan dulu. Gus, ada tekanan dari politik ya sih, Gus? Saya nggak tahu ya. Saya nggak bisa komentar kalau soal itu. Ini Mas, tunggu dulu dong. Kenapa dibagi jalan? Nanti saya akan sampaikan keterangan di dalam. Oke. Karena itu materi nanti, jadi saya nggak bisa sampaikan ke teman-teman. Oke. Kenapa bisa dibagi 10.000? Itu nanti saya sampaikan di dalam. Ya. Ayo tanggapannya aja, Gus. Gimana Gus? Kita Gus. Sebentar, nanti. Siapa aja tuh? Saya sendirian datang. Sendiri aja, Gus. Saya sendiri. Enggak pakai jangan dorong. Tolong. Santai, jangan dorong. Tolong. Sebentar kasih waktu dulu. Gus. Kasih jalan dulu nanti. Sebentar. Gus, kamu bentar, Gus. Udah ya. Saya mau masuk nih. Masuk dulu itu Ya, masuk dulu ya. Kenapa kota 10.000 tadi, Gus? nanti kita Masuk dulu kasih. ya. Boleh jelas sedikit nggak, Gus? Saya sampaikan di dalam. Bagi 10.000. Nanti saya akan sampaikan di dalam ya, karena itu materinya. Ini materi. Ya, itu materinya. Kaca. Woi, bajingan. Terangkan pendalaman terkait dengan yang dulu ditanyakan di pertama kali. Saya izin ya. Ingat neraka katanya. Hei, bajingan. Bang. Mundur apa? Maling. Faktanya begitu. Jangan ketawa-ketawa, Pak. Ini serius. Ini kita pakai duit umat. Betul. Orang puluhan tahun antri, Pak. Kalau Bapak hambur-hamburkan itu kota, dosa kita, Pak. Puluhan tahun orang antri, Pak, reguler itu. Seperak, 2 perak, 10.000, 5.000 dikumpulkan, menabung untuk bisa berangkat. Ada kuota, kita tidak memberikan kepada mereka.
sebenarnya berapa kuota haji? Kita tahu Pak, setiap tahun ada 1%, 2% yang tidak terpakai. Bapak kemanakan kuota yang tidak terpakai itu? Kemana itu? Yakut. Ya mungkin itu teman-teman konten kali ini. Semoga si Yakut ini segera dipenjara. Memang dia ini meresahkan masyarakat Indonesia teman-teman ya. Dia tidak lagi takut dosa sepertinya ya, padahal dia adalah seorang gus, seorang pengasuh pondok pesantren ya kan, seorang yang mengajarkan ngaji kepada santri-santrinya teman-teman ya. Mungkin itu saja, terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.